Sahabat setangkai lupa, kalau jalan-jalan ke Pecinan Glodok, sering melihat altar kecil di tepi jalan. Nah, di tengah hiruk pikuk laju kendaraan, ada juga yang sembahyang. Altar tersebut oleh masyarakat tradisi Tionghoa digunakan untuk menghormati dewa tanah atau yang dikenal sebagai nama Kongco Tuti Pakung, yang secara harfiah berarti kakek yang dituakan sebagai penguasa wilayah setempat. Panggilan keakraban beliau di masyarakat adalah Pakung atau Pekong, yang berarti datuk atau sosok yang dituakan dan dekat dengan masyarakat. Pada umumnya, beliau digambarkan dalam rupang atau kimsin sebagai seorang lelaki tua dengan jenggot putih yang panjang, menggunakan topi hitam ataupun kuning keemasan dan jubah merah ataupun kuning, yang menegaskan kedudukannya sebagai seorang birokrat langit yang membawa tongkat kayu di tangan kanannya dan batang logam emas di tangan kirinya. Meskipun ia diyakini sebagai birokrat surgawi yang paling rendah, tetapi dewa ini paling dekat dengan masyarakat. Sehingga diyakini doa-doa yang disampaikan kepada Pakung akan lebih cepat sampai dan dikabulkan. Maka tidak heran, ia juga dianggap sebagai pelindung sekaligus dewa rezeki masyarakat umum. Maka terkadang beliau dijuluki sebagai dewa rakyat atau dalam bahasa Mandarin disebut Sesen. Asal mula pemujaan kepada Pakung menurut para ahli sejarah sebetulnya berasal dari gabungan pemujaan terhadap dewa-dewa Palawija dan dewa-dewa pegunungan tanah. Penunggu-penunggu tanah seperti pemujaan Bunda Bumi atau Hutu oleh Kaisar Purba. Tetapi yang terkenal adalah kisah Tionghoa yang hidup antara 1134 sampai 1042 sebelum Masehi. Sebagai seorang bendahara pengurus pajak di dinasti Zhou saat berusia 36 tahun, ia senantiasa bertindak bijaksana dan tidak memberatkan rakyat. Ia selalu menolong yang miskin tanpa pernah absen. Rakyat sangat mencintainya. Ia meninggal pada usia 102 tahun. Setelah 3 hari meninggal, wajahnya sama sekali tidak berubah, sehingga masyarakat yang melayat menjadi terkejut. Para penduduk tidak pernah melupakan semua perbuatan baik yang telah ia lakukan. Penggantinya adalah seorang bernama Wei Chao. Ia adalah seorang yang tamak serta kejam. Dalam menarik pajak, ia tidak mengenal kasihan sehingga masyarakat sangat menderita. Penduduk banyak yang karena tidak sanggup akhirnya pergi meninggalkan kampung halamannya, sehingga sawah dan ladang banyak yang terbengkalai. Rakyat yang banyak berharap mendapatkan pemimpin bijaksana seperti Tionghoa yang telah meninggal. Sebab itulah mereka kemudian memujanya sebagai tempat memohon perlindungan. Dari nama Tionghoa inilah kemudian muncul gelar Hoktek Chengsin yang dianggap sebagai dewa tanah juga. Ada sebuah keluarga miskin yang mengenang kebajikan Tionghoa dan mengharapkan agar ia kembali untuk memimpin desa mereka. Mereka mengambil 4 buah batu bata untuk membuat sebuah kuil kecil untuknya. 3 bata untuk tembok dan satunya lagi untuk atap. Mereka memberikan tulisan Hoktek Chengsin di dalamnya dan meletakkan sebuah tempayan kecil yang pecah untuk tempat memasang hiu. Setiap hari mereka berdoa di sana. Wei Chao yang mengetahui hal tersebut tertawa dan mengejek mereka. Tetapi keluarga tersebut dengan percaya dirinya berkata, ada uang tinggal di gedung besar, tidak ada uang, tidak ada rumah pun, tempayan pecah pun jadi. Ternyata keluarga tersebut menjadi kaya. Penduduk menjadi mempercayai Tionghoa kemudian membangun sebuah kuil untuknya. Mereka membuat pantun bahwa Tionghoa murah hati sehingga membuat haru Macopo, yaitu Dewi Samudra, yang menyuruh 8 dewa untuk menjemput Tionghoa ke surga untuk mengisi jabatan sebagai Pakung. Nah, di altar lingkungan daerah Kemenangan, Glodok, Altarisiha, Jakarta Barat, dan Bandungan Utara, Jakarta Utara, Pakung disembayangi bersama dengan pengawal setianya sang dewa harimau putih. Harimau putih ini biasanya disebut Pehao Changchun atau Jenderal Harimau Putih, atau panggilan keakrabannya adalah Kongco Hoyakong atau Datuk Harimau. Tugasnya adalah membantu Pakung mengusir roh-roh jahat dan menolong rakyat dari malapetaka, termasuk dari gangguan orang-orang jahat. Biasanya, apabila rakyat memerlukan bantuannya, akan mempersembahkan sedikit daging sancian, yaitu daging 3 lapis babi, atau sepotong daging ayam atau 3 butir telur ayam kampung sebagai sarana kias untuk menghalau malapetaka baik fisik maupun gaib. Sejenis kertas orang-orang yang berwarna putih juga seringkali disembahyangi di depan Hoyakong, kemudian dipukul-pukul dengan sandar sampai koyak.
Tujuannya agar Hoyakong mengadili orang tersebut atas kejahatannya dan kertas orang-orangan yang berwarna merah ditempelkan di dekat Hoyakong dengan maksud agar sang dewa melindungi orang tersebut dari bahaya. Keberadaan altar patung di tengah lingkungan juga memiliki alasannya tersendiri. Biasanya sebuah altar patung didirikan untuk menjaga keamanan dan menenteramkan energi-energi makhluk astral di sekitar. Tidak awal, beberapa altar patung seperti di Kemenangan, Glodok, dan Gang Lanceng Perniagaan memiliki batu segel yang bertuliskan Taisan Sekantan, yang secara harfiah berarti batu untuk menyegel kekuatan roh jahat dari ilmu Gunung Taisan. Sementara di daerah Belandongan, Pinangsia, dan Kalipasir Tangerang, ada batu segel bertuliskan mantra Buddhis Namo Amitovo, yang secara harfiah berarti terpujilah Buddha Amitabha. Mantra ini diyakini dapat menekan kekuatan roh-roh yang tidak bersahabat agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Di Kalipasir sendiri, batu segel ini dikenal dengan nama Prasasti Tangga Jamban. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari diskusi di Facebook, diketahui bahwa dahulunya saat era banjir 5 tahunan sekali, banyak mayat yang mengapung dan tersangkut di kali Belandongan. Maka dibuatlah altar patung dengan batu segel mantra Namo Amitovo sehingga peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Altar patung yang berada di tepi kali seperti di altar patung Kemenangan atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai Siho Pakung yang berarti Pakung Kali Barat. Kemudian di altar patung Alteri Siha, altar patung Kali Krukut, altar patung Belandongan, altar patung Toko Tiga, dan altar patung Kalipasir juga dibangun sebagai pengharapan agar manusia terhindar dari bahaya akibat aliran sungai seperti banjir. Hal ini bisa dinalari dalam filsafat 5 unsur atau Moheng, bahwa unsur tanah menekan atau membatasi gerak daripada unsur air. Sebagaimana diketahui, patung adalah dewa tanah. Maka diyakini keberadaan altar patung dapat mencegah terjadinya sesuatu bencana akibat aliran air, seperti banjir. Selain itu, altar yang dibangun di tengah lingkungan juga bertujuan untuk mengamankan lingkungan tersebut. Sedangkan bila di tepi jalan, biasanya dahulunya banyak kecelakaan di jalan tersebut. Maka didirikan altar patung untuk menekan energi tak bersahabat sebagai upaya tradisional lokal genius agar jalan tersebut aman dari kecelakaan. Patung diyakini sebagai dewa yang berkuasa untuk mengatur kejadian atas wilayah tertentu, biasanya berhubungan dengan pertanian ataupun cuaca. Meskipun dewa ini tidak sepenuhnya berkuasa, tetapi ia adalah seorang birokrat langit yang rendah hati, yang mana penduduk dapat menyampaikan harapan pada saat kekeringan atau kelaparan. Setiap tempat memiliki tuti patung yang berbeda-beda. Jabatan patung diisi oleh mereka yang semasa hidupnya banyak melakukan perbuatan berjasa dan sifatnya terbatas alias bisa digantikan. Pemberian persembahan kepada patung tidak dipaksakan, tetapi dilakukan seikhlasnya. Umumnya masyarakat memberikan persembahan berupa buah-buahan, permen, biskuit-biskuit, kue-kue, teh atau kopi dan air putih, juga rokok kretek untuk menghormati patung. 3 atau 5 batang hiu merah dibakar untuk menghormati patung. Sepasang lilin merah sebagai simbol penerangan kebahagiaan. 3 batang hiu berarti doa agar mendapatkan berkah dan ketentraman dari langit, bumi, dan manusia. Sementara 5 batang hiu sendiri mengacu pada teori Luosu adalah representasi dari unsur tanah itu sendiri. Maka tidak heran banyak yang sembahyang patung dengan hiu 5 batang, karena melambangkan unsur tanah. Tetapi, karena sekarang zaman semakin berubah, afeksi dari umat yang bersembahyang juga berbeda-beda. Baru-baru ini kami menemui ada yang mempersembahkan bakmi, bahkan gorengan kepada patung. Ya, memang ini sih sah-sah saja dan tidak salah. Ya, dan memang karena tidak ada aturan bakunya, jadi ya diperbolehkan seperti itu. Kertas uang-uangan emas kincua juga dibakar sebagai persembahan kepada patung. Nampak sekali di daerah altar patung Kemenangan, setiap hari pagoda pembakaran selalu dibakari kertas oleh umat yang bersembahyang silih berganti. Selain bersembahyang, masyarakat juga kerap kali melakukan tuang minyak pelita di altar patung dan juga melakukan ritual fangsem atau melepaskan hewan menderita guna memupuk perbuatan baik di sekitar altar patung. Salah satunya di daerah dekat patung Kemenangan Glodok, sering dijumpai banyak pedagang burung menjajakan burung-burung untuk dilepas. Serta di patung Topekong Kali yang diyakini sebagai dewa penguasa kali di Kalipasir Tangerang, dekat Buntekgil,
yang menjadi tempat langganan fangsen ikan, belut, kura-kura, dan hewan air lainnya. Diyakini, dengan kekuatan perbuatan baik setelah sembahyang pakung dan dilanjutkan dengan berbuat baik seperti fangsen ataupun melakukan tuang minyak, akan membawa lebih banyak keberuntungan dalam kehidupan. Yang menjadi khas dari altar pakung di Jakarta dan Tangerang adalah keberadaan sinci atau papan nisan atau papan nama pakung papo yang sudah disesuaikan dengan panggilan kearifan lokal. Seperti di daerah Kemenangan, Toko Tiga, dan Bandengan Utara. Selain ada kata-kata Tuti Pakung Papo Senway yang secara harfiah berarti di sini tempat duduk bagi dewa dan dewi tanah lokal. Juga terukir panggilan setempat seperti Datuk Kemenangan, Datuk Toko Tiga, dan Datuk Bandengan Utara Kampung Baru. Di altar Pakung Alteri Siha terukir panggilannya yaitu Datuk Alteri Siha. Terkadang altar pakung seperti di Alteri Siha dan Kali Krukut serta Gang Lanceng juga terdapat tulisan Wufang Wutulongsen Tangfan Ticu Saisen yang berarti secara harfiah 5 dewa naga tanah dari 5 penjuru arah serta dewa rezeki tanah bagi masyarakat Tionghoa yang berada di luar wilayah Tiongkok. Ini menunjukkan pada masa lalu sekalipun leluhur meskipun berada jauh di luar wilayah Tiongkok tetap menghormati pakung agar selamat sentosa dalam kehidupan. Ada lagi yang mirip dengan altar pakung yaitu altar Datuk Kong. Seperti di Blandongan di sebelah kanan altar pakung Blandongan dan di Teluk Intan Teluk Gong. Ya, Datuk Kong ini adalah dewa tanah lokal berwujud orang Melayu. Ya, penggambarannya sama seperti Tuti Pakung tapi mukanya itu wajahnya orang Melayu. Awal pemujaannya berasal dari Tuti Pakung. Di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia, ia sama-sama tokoh lokal yang dihormati dan diyakini dapat memberikan keberkahan serta keselamatan layaknya Pakung. Altarnya yang berada di Teluk Intan dipuja bersama-sama dengan Datuk Furen atau istri Datuk, layaknya Pakung dan Papo. Bagus kalau orang sembahyang ke Pakung sini ya pengennya apa sih kok biasanya? Pengen kopi ya, pengen selamat ya. Biasanya kalau orang sembahyang ngasih apa kok biasanya ke Pakung? Kurang tahu dah. Terus mau permen apa aja sih kelasnya gitu. Oh gitu ya. Kelasnya. Koko ngurus Pakung di sini udah lama kok? Kita cuma lewat uang. Bantu-bantu aja. Ya saya pernah ngelihat Koko sih ngerapin kertas aja di sini. Jarang. Oh, tapi Pakung ini udah lama kok? Udah lama. Dalam. Nanti orang keluar. Ya. Ya Pakung juga dulu awal-awalnya di sini kira-kira Koko tahu nggak Pakung? Nggak tahu ya. Sejarahnya tahu. Iya iya. Nah biasanya kalau ramenya sembahyang Pakung di sini hari apa aja kok? Tiap hari ada terus. Ada terus ya. Berarti orang ganti-gantian lah ya sembahyang. Sama aja bebas. Sama yang di depan ramean di mana? Depannya? Sama aja. Sama aja ya. Sama. Ya mungkin Koko ada pesan apa nggak buat yang sembahyang di sini gitu? Ya biar pada pengen aja gitu ya sih ya. Ya, kamsi kok ya. Ya, kok ini kalau orang ke Pekong kali ini ngapain aja kok? Ya gini ya, orang datang mau panseng buat makhluk hidup itu sama tua Pekong air minta izin supaya tujuannya dia tuh apa, sama usaha orang madu, ya doa semampai nanti mbak bantu. Oh, bantu. Ya itu semua tuh panseng ada artinya. Seperti ikan lele itu buat penangkal. Oh. Kalau belut artinya itu buat pelantaran usaha. Kalau burung itu nanti gini usaha Koko sama maju. Orang jauh-jauh datang pesen usaha Koko. Oh gitu. Nah, terus terakhirnya Bang Kuya Batok itu artinya ya buat panjang umur. Yang dimaksud panjang umur bukan 2000 tahun bukan. Umur kita 80 mentok 80. Di sana panggil. Nah setelah itu sakit sembuh itu artinya Kuya. Nah yang terakhir itu ikan mas koi. Satu pasang, mas 3 pasang boleh. Itu artinya Dewi Makawan ini mengayomi keluarga Koko yang mau pancing ikan koi, mas koi. Itu artinya udah. Kok ini jaga di sini udah berapa lama kok? Kita jaga di sini dulu belum dibangun kan. Itu 23 tahun saya. Udah 23 tahun ya? Iya. Ya kita nggak digaji enggak. Oh gitu. Kalau orang mau sembahyang kita
dikasih buat itu ya kita bersyukur juga doain supaya sehat usahanya lancar begitu aja. Jadi emang panggilan ya buat jaga pakung sini ya. Iya memang di sini memang dulu saya tukang perahu sambil ngerawat empek gitu. Di sini panggilannya siapa kok? Empek Ya. siapa? Oh tua pekong air. Oh, topeng air ya. Oke deh. Kamsa ya kok ya. Nah, Nah, Anda tertarik untuk bertandang dan sembahyang ke altar pakung yang berada di lingkungan atau tepi jalan? Anda bisa temukan lokasinya di Google Maps. Untuk area Jakarta, ada altar pakung Keadilan, altar pakung Kemenangan dekat Kelenteng Cintuyen, altar pakung Altarisiha, altar pakung Kali Kerukut, yaitu masuk dari jalan kecil lewat dekat Wihara Banda Bakti atau Kelenteng Tamsengkong. Altar pakung Belandongan, yaitu masuk lewat Gapura Kelenteng Tamsengkong di pinggir kali. Altar pakung Toko 3 tepat di perapatan Toko 3. Altar pakung Gang Lanceng dekat pintu Kelenteng Kuankong Gang Lanceng. Altar pakung Bandengan Utara Kampung Baru di pinggir rel kereta Bandengan. Dan yang ke-9 adalah altar Datuk Kong Teluk Intan. Sedangkan di area Tangerang, Anda bisa menemui altar Tua Pekong Air atau altar pakung Tua Pekong Kali di Kali Pasir dekat Buntek Bio, serta yang kedua adalah altar Tuti Pakung Datu Dewa Tanah di Sewan di Tanah Makan Sewan Rawa Kucing. Sahabat Tangkai Dupa, demikianlah video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan pesan terbaik Anda agar kami dapat terus berkarya dan berbagi lewat video-video edukatif tentang kebijaksanaan timur. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.